Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairul Ramdhani dengan NIM 2351503001111035. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tugas kedua yaitu memilih model yang akan digunakan dalam pengembangan software yang telah saya tentukan sebelumnya itu software makan aja dari studi kasus pada tugas yang pertama. Jadi pada tugas yang pertama yaitu kan pengembangan software makan aja dengan metode Agile Scrum dan yang sekarang itu adalah memilih model untuk pengembangan software makan aja itu. Jadi, model yang saya pilih di sini adalah FSM atau Finite State Machine dan untuk memvisualisasikan modelnya menggunakan State Transition Diagram untuk software makan aja. Nah, jadi saya akan membahas terlebih dahulu apa sih model itu. Jadi, model itu dalam perancangan perangkat lunak adalah representasi dari sistem atau bagian dari sistem, supaya sistem tersebut lebih mudah dipahami, dianalisis, dan juga dikembangkan. Nah, di sini state transition diagram itu adalah salah satu jenis model, tepatnya model perilaku yang menunjukkan bagaimana suatu sistem berpindah dari suatu keadaan atau state ke keadaan lainnya berdasarkan event atau aksi tertentu. Nah, software makan aja sendiri adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan, memesan, memfilter jenis, dan menerima makanan dengan cepat dan efisien. Oke. Nah, selanjutnya, pada slide selanjutnya kita akan membahas kenapa sih saya akhirnya menentukan untuk membuat aplikasi atau software makan aja ini. Jadi latar belakang masalahnya yaitu karena bagi banyak orang di dunia ini, makan bukan hanya kebutuhan saja, tetapi menjadi rutinitas harian dan kadang juga bisa menjadi tantangan. Banyak orang menghadapi kesulitan dalam memilih dan mendapatkan makanan yang sesuai. Contoh masalah yang biasanya dihadapi yaitu yang pertama adalah pekerja kantoran yang sibuk dan tidak sempat keluar mencari makan karena memiliki jadwal yang padat, sehingga mereka sering kesulitan untuk mencari makan siang yang praktis tanpa harus keluar kantor dan menunggu antrean di restoran yang lama. Lalu yang kedua adalah orang yang sedang diet kesusahan untuk memilih menu makanan yang sesuai karena tidak semua restoran menyediakan informasi mengenai nutrisi yang jelas, sehingga sering kali orang yang sedang diet salah dalam memilih makanan. Dan yang ketiga yaitu ada mahasiswa di perantauan yang tinggal sendiri, seringkali tidak memiliki keahlian untuk memasak, sehingga memilih membeli makanan di luar dan seringkali tempatnya itu jauh, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan tugas dan belajar menjadi tersita untuk perjalanan dan menunggu antrian. Nah, selanjutnya itu ada penduduk pendatang yang tidak mengetahui letak dari restoran untuk membeli makan di kota yang baru ditinggalinya. Nah, fitur-fitur yang ditawarkan untuk mengatasi uh, semua problem yang telah disebutkan tersebut terdapat 5 fitur pada aplikasi makan aja, yaitu yang pertama adalah rekomendasi makanan berdasarkan lokasi, lalu yang kedua adalah filter makanan berdasarkan nutrisi dan kalori, lalu yang ketiga adalah pesan cepat dan pre-order untuk menghemat waktu, lalu yang keempat adalah estimasi waktu pengiriman makanan dan pelacakan secara real time, dan yang kelima adalah integrasi pembayaran digital dan pembayaran tunai. Jadi alasan saya memilih kelima fitur ini telah saya jelaskan pada tugas sebelumnya, yaitu tugas yang pertama dan fitur-fitur ini, kelima fitur ini dapat menyelesaikan problem-problem yang telah disebutkan pada latar belakang masalah yang ada di sini. Oke. Selanjutnya yaitu latar belakang kenapa sih kita menggunakan metode FSM. Jadi pada aplikasi makan aja ini menggunakan metode FSM atau Finite State Machine dan menggunakan State Transition untuk menggambarkan alur kerjanya. Karena FSM ini yang pertama yaitu FSM ini cocok untuk sistem yang membutuhkan kontrol alur proses yang jelas seperti aplikasi mobile makan makan aja yang akan dipakai oleh user dari berbagai kalangan usia. Maksudnya itu aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh pengguna dari berbagai kalangan usia sehingga kontrol alur yang jelas memastikan setiap langkah pengguna. Seperti misalnya mulai dari membuka aplikasi, lalu memilih makanan, lalu melakukan pemesanan, hingga melakukan pembayaran. Agar proses-proses ini berjalan sesuai skenario yang telah dirancang tanpa pengguna tersebut menjadi kebingungan. Nah, yang kedua itu adalah dengan menggunakan FSM, kita dapat memastikan tidak ada alur yang salah. Maksudnya itu FSM ini membatasi pengguna hanya untuk melakukan transisi antar proses yang telah didefinisikan secara eksplisit. Artinya, pengguna tidak bisa melompati proses penting seperti pembayaran sebelum memilih item pemesanan, lalu
Hal ini juga mengurangi potensi error dalam aplikasi, lalu juga mencegah alur yang tidak logis, dan juga memastikan bahwa sistem berjalan sesuai prosedur yang benar. Dan yang ketiga itu ada FSM dapat mempermudah perancangan dan implementasi fitur aplikasi makan aja. Jadi FSM ini memungkinkan pengembangan sistem berbasis state yang menjadikan proses perancangan dan implementasi fitur lebih sederhana dan terfokus. Misalnya fitur rekomendasi makanan, filter nutrisi, lalu ada pre-order, hingga tracking pengiriman atau pelacakan pengiriman yang dapat dikembangkan secara modular. Maksudnya modular itu jadi di mana masing-masing fitur ini diatur dalam step tersendiri. Dan hal ini memudahkan pengembang untuk menambah, menghapus atau modifikasi fitur tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Dan yang keempat itu ada fleksibel terhadap perubahan dan pengembangan fitur baru untuk aplikasi makan aja. Maksudnya di sini yaitu FSM ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan kebutuhan pengguna ataupun pengembangan fitur baru. Jika makan aja ini ingin menambah fitur baru seperti voucher diskon atau sistem loyalitas bagi pengguna, maka cukup dengan menambah state dan transisi baru tanpa merombak arsitektur sistem yang sudah ada. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk beradaptasi cepat dengan kebutuhan pasar. Dan yang kelima itu ada membuat alur kerja aplikasi menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami bagi berbagai tim yang terlibat dalam pembuatan aplikasi. Nah, maksudnya yaitu FSM ini dapat menyederhanakan proses yang kompleks menjadi diagram alur yang mudah dipahami oleh berbagai pihak. Misalnya saja tim developer, desainer UI dan UX, tester untuk aplikasi makan aja, dan juga partner bisnis yang akan bekerja sama nantinya dengan tim makan aja. Nah, visualisasi alur dalam bentuk state diagram ini dapat mempermudah komunikasi antar tim, lalu juga mempercepat proses pengembangan dan meminimalkan resiko miskomunikasi. Selanjutnya di sini itu ada state transition diagram untuk software makan aja. Jadi bisa kita lihat di sini eh state diagram ini diawali oleh nol. Jadi, nol ini adalah state awal, yaitu saat user baru membuka aplikasi dan belum ada interaksi apapun kepada aplikasi ini. Dan setelah user membuka aplikasi ini akan diarahkan langsung ke beranda aplikasi dan di sini akan diarahkan ke state pilih restoran. Jadi, pengguna ini akan memilih restoran berdasarkan lokasi pengguna tersebut berada. Oke, di sini akan diarahkan ke dua state, yaitu state terapkan filter nutrisi dan kalori, dan juga ada state pilih makanan. Nah, di sini kita akan ke alur yang sebelah sini terlebih dahulu. Di sini terdapat terapkan filter nutrisi dan kalori. Jadi ini tuh berguna untuk orang-orang yang menginginkan informasi eh, kalori dan nutrisi dari masing-masing makanan yang tersedia pada restoran. Dan ada beberapa restoran yang tidak memiliki informasi tersebut sehingga filter tidak dapat diterapkan dan akhirnya pengguna tidak bisa menerapkan filter ini dan langsung memilih ke step pilih makanan. Lalu kalau misalnya filter ini bisa diterapkan, maka pengguna akan ditampilkan hasil dari filter nutrisi dan kalori tersebut. Dan akhirnya pengguna dapat melakukan order atau pre-order. Lalu jika kita kembali ke step awal, pilih restoran, kita dapat ke sisi sebelahnya yaitu adalah step pilih makanan. Jadi pilih makanan ini khusus bagi pengguna yang tidak mau ribet dalam menerapkan filter nutrisi dan kalori tersebut dan sedang mungkin waktunya sedang terburu-buru sehingga tidak sempat menerapkan filter tersebut. Jadi langsung memilih makanan. Jadi setelah pilih makanan ini berhasil atau memilih hasil filter nutrisi dan kalori ini berhasil, maka langsung pindah ke step order cepat atau pre-order. Jadi di sini itu pengguna itu melakukan order pesanan atau pre-order pesanan. Jadi kan kalau pre-order itu berarti pengguna bisa menjadwalkan waktunya itu kapan si pengguna itu ingin memesan makanan tersebut. Setelah pengguna berhasil mengorder atau melakukan pre-order, maka pengguna akan melakukan pembayaran. Nah, di pembayaran ini, di step pembayaran ini terdapat dua pilihan lagi. Jadi
Pilihan yang pertama yaitu jika pembayaran berhasil, pesanan diterima dan akan diarahkan ke step proses diterima. Tapi jika metode pembayaran tidak tersedia atau pembayaran tersebut tidak berhasil, maka akan dikembalikan ke step beranda aplikasi. Nah, di step proses diterima ini terdapat beberapa pilihan ya. Jadi di sini tuh ada pilihan kurir tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya pengguna ini sudah proses ordernya itu diterima oleh aplikasi, tetapi kurir untuk mengantar makanannya tidak ditemukan, maka langsung pergi ke step tidak mendapatkan kurir dan akhirnya pesanan tersebut akhirnya dibatalkan dan akhirnya tidak jadi diproses. Tapi jika misalnya pembeli tiba-tiba berubah pikiran setelah proses diterima, bisa langsung membatalkan pesanannya. Dan juga ketika proses ini diterima dan pengguna sudah setuju, tidak ada kesalahan dan juga sudah mendapatkan kurir, maka akan pergi ke step mendapatkan kurir dan akhirnya pesanan akan dikirim. Lalu aplikasi akan menampilkan estimasi dan pelacakan kurir secara real time dan akhirnya pesanan tersebut diterima dan akhirnya pesanan tersebut selesai. Setelah pesanan tersebut selesai, akan diarahkan lagi ke step beranda aplikasi dan juga kalau misalnya pesanan ini dibatalkan akan diarahkan juga kembali ke step beranda aplikasi. Jadi step beranda aplikasi ini menjadi titik yang berulang. Jadi misalnya ada kesalahan akan dikembalikan ke state beranda aplikasi. Jadi beranda aplikasi ini menjadi state yang sangat penting karena dapat menjadi eh, tempat berpindahnya beberapa state. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih telah mendengar dan melihat penjelasan dari state transition diagram untuk software makan aja yang telah saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.